Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah, para pemirsa di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga, termasuk nikmat sehat, nikmat umur, dan juga tentu saja nikmat yang paling utama, nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur oleh Allah Azza wa Jalla di tengah-tengah kabar yang sangat mencekam, ya, di mana setiap hari ya sudah sekian banyak saudara-saudara kita, ya bahkan para asatidzah, para kiai, para ulama, para aktivis dakwah yang sudah mendahului kita dan juga pada saat ini masih banyak sekali ikhwatu iman yang sedang sakit, yang sedang terpapar COVID-19 dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kekhilafan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita dan juga memasukkan mereka sebagai syuhada. Ya. Allahumma arham mautana wasfi mardana. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang sudah meninggal di antara kami dan juga sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la syifa illa syifauka la yughadiru saqama. Dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari berbagai macam penyakit yang membahayakan. Ya Allahumma inna na'udzubika minal baros wal junun wal juddam wa sayyi'il asqam. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, penyakit gila, penyakit lepra, dan dari keburukan segala macam penyakit yang menimpa, yang mengancam, yang kami takuti, yang kami khawatirkan.
Para jamaah dan pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali menegaskan, meyakinkan bahwa dalam hidup ini kita memiliki pedoman hidup, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Dua pedoman hidup yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di situ ada garansi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana di awal Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an, tidak ada keraguan padanya. Ya. Bahwa semua isinya itu pasti benar. Seorang mukmin haram untuk meragukan kebenarannya. Dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam momentum yang sangat penting, yaitu dalam momen khutbah hajjah atau khutbah Arafah, atau juga ada yang menyebut khutbatul wada, khutbah penghabisan. Di antara sekian poin yang penting, juga beliau menegaskan kembali tentang pedoman hidup seorang muslim, itu dengan sabdanya, taraktu fikum ma tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatan nabi. Ya, dengan redaksi atau matan yang berbeda-beda, yang isinya bahwa aku meninggalkan kepada kalian yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada. Pakai lan tadillu, ya. Ada tunasbin wastikbal. Kalau dalam sastra Arab itu disebut lil istihal. Jadi tidak akan tersesat hari ini, besok, lusa, dan seterusnya sampai hari kiamat. Mustahil akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan yang kedua sunnah nabinya. Jadi siapapun, kapanpun yang berpegang teguh kepada dua pedoman hidup ini, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan difahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang recommended juga dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW, yaitu pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat, para tabiin dan atba'ut tabiin, dijamin tidak akan tersesat selamanya. Demikian juga tentu saja Al-Quran akan memberikan jawaban terhadap berbagai macam pertanyaan, berbagai macam problematika, berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh manusia ini. Ya, mungkin di tengah-tengah wabah seperti ini, kita harus lockdown, kita harus stay at home, kita tidak bisa bergerak dengan leluasa, harus pakai masker dan lain sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, ya Allah, apakah gerangan yang sedang menimpa kami ini gitu? Kok hidup ini begini ribet gitu, begitu sulit? Ya, kebebasan terkekang. Ya, sebetulnya pertanyaan seperti itu dijawab oleh Al-Quran. Pertama, bahwa itulah di antara ujian hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini untuk diuji. Ya, sebagaimana dalam beberapa ayat yang kita ketahui, di antaranya di surat Al-Muluk ayat 2. Ya, disebutkan Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mati dan hidup. Ya.
Di situ disebutkan mati dulu baru hidup. Karena proses perjalanan hidup manusia itu seperti itu, mati, hidup, mati lagi, hidup lagi. Dan setelah kehidupan yang kedua itu tidak ada mati lagi. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini untuk selamanya. Nah, untuk apa hidup di dunia ini? Secara gamblang, secara eksplisit, secara tegas Allah Azza wa Jalla menyebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Jadi kita ini dituntut untuk beramal, beraktivitas yang berkualitas. Ayyukum ahsanu amala. Jadi orientasi amal kita ini adalah kualitas bukan kuantitas, bukan jumlah tetapi mutu, ya. Ayyukum ahsanu amala, bukan ayyukum aktsaru amala. Bukan siapa di antara kalian yang terbanyak amalnya, tapi siapa yang terbaik amalnya. Banyak ayat-ayat yang seperti itu, di antaranya juga di surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ini akan mengalami mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Atau juga dalam ayat 155 di surat Al-Baqarah. Ini malah kalau kita lihat secara redaksional menggunakan lam li ta'kid dan nun taukid. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan. Pasti ini. Pada kalian dengan sedikit ketakutan, ya, mau bergerak takut, mau keluar takut, diam juga takut. Kemudian juga dan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Tapi berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mungkin ada pertanyaan lagi, ya Allah, kenapa kami mesti diuji gitu? Nah, tadi disebutkan bahwa ujian adalah pasangan hidup, konsekuensi orang yang beriman itu pasti akan diuji. Dan semakin tinggi kualitas keimanan seseorang, ujiannya juga akan semakin berat sesuai dengan jenjangnya gitu. Ya, ujian anak SD dengan SMP, dengan SMA, dengan perguruan tinggi. Ya, di perguruan tinggi pun strata 1, 2, 3 berbeda gitu. Ya, ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Kata beliau, Al-Anbiya, para nabi. Kemudian orang-orang yang mendekatinya, yaitu para wali-wali Allah, para ulama, para ahli ilmu. Ya, dan yang menyedihkan sekarang ini, yang bikin, ya saya terus terang aja, sering meneteskan air mata hampir setiap hari. Para ahli ilmu, ya, sudah ada kemarin ahli tafsir, pakar usul fikih, ahli hadis, dan ulama-ulama yang lainnya yang meninggalkan kita. Ya, walaupun tentu saja secara pribadi mereka beruntung, karena dengan terpapar corona ini mereka insya Allah mati syahid. Tetapi kita yang rugi, ya, beban dakwah kita, tugas dakwah kita akan semakin berat. Ya, artinya usaha kita untuk menyelamatkan umat ini harus semakin serius. Ya, kenapa? Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maraknya kesesatan itu apabila para ulama sudah banyak yang meninggalkan kita. Ini berita yang pasti, ya, karena di antara konsekuensi syahadat yang kedua itu adalah
tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min ibadihi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubki aliman ittakhadan nas ru'usan juhala fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menarik ilmu ini dengan jalan merampas dari hamba-hambanya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla akan menarik ilmu ini dengan meninggalnya para ulama. Ya. Sampai 2 pekan yang lalu di intern kita saja, di negeri kita saja sudah kurang lebih 700 kiai, 700 ustadz, 700 ulama yang meninggalkan kita. Sehingga tidak mustahil di satu tempat ulama sudah tidak ada lagi, hatta idza lam yubki aliman. Sehingga kalau sudah tidak ada lagi seorang alim pun, ittakhadan nas ru'usan juhala. Orang-orang mengangkat pemimpin agama orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak paham Al-Quran, tidak paham hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak kenal dengan para sahabat, tidak kenal dengan para ulama. Fasu'ilu, sementara permasalahan umat terus bertambah. Pemimpin yang bodoh ini ditanya, wa aftau bi ghairi ilmin, kemudian mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Jadi fatwanya itu bukan fatwa yang benar, itu adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala a'immatul mujtahidin. Ini enggak, fatwa itu kata saya, menurut saya. Jadi yang dikemukakan itu hawa nafsunya. Maka fatwa yang seperti itu, kata beliau SAW, fadallu wa adallu, fatwa yang sesat dan menyesatkan. Jadi kalau orang bodoh, sesat, yang celaka hanya sendirian. Tapi kalau kiai, kalau ulama, kalau ustadz, itu bisa satu generasi sesat. Nah, makanya di dalam Al-Quran secara jelas Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Ini menggunakan istifham inkari, satu pertanyaan yang jawabannya pasti tidak. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mafhum mukhalafahnya, logikanya bahwa setiap orang beriman itu pasti akan diuji. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, kalau di sekolah kan diuji, ada UTS, ada ujian semester dan sebagainya untuk menaikkan kelas. Nah, lantas kami diuji untuk apa gitu? Ya, Al-Quran pun menjawab, di antaranya di surat At-Taghabun ayat yang ke-11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Semuanya ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi sekarang ini, termasuk saya duduk di sini, antum di situ, para pemirsa di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, ini bukan satu hal yang kebetulan. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfud. Sudah ditakdirkan. Ya. Makanya barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan diberi, Allah akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi memang kalau kita ingin hidayah, ingin petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita minta,
Sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu harus memperkuat keimanan. Ya, karena di antara syarat untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah keimanan. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan petunjuk ya kepada hatinya ya. Kemudian mungkin juga bertanya, ya Allah, kok orang lain tidak diuji gitu? Kok di di Eropa mereka sudah tidak lagi pakai masker, mereka sudah tidak lagi jaga jarak. Kok kenapa kami yang harus diuji gitu? Ya, terutama orang-orang Islam. Ya, banyak saudara-saudara kita yang sholat Jumat pun tidak bisa. Kemudian juga sholat Idul Adha kemarin dan sebelumnya Idul Fitri juga tidak bisa. Padahal itu syiar terbesar kaum muslimin. Ya, sementara orang yang menyelenggarakan konser, pesta-pesta, kemudian pesta olahraga, mereka sedemikian bebas. Ya Allah, kok kenapa kami yang harus diuji seperti itu gitu. Nah, ini pun ternyata ujian ini memang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa? Agar terjadi kristalisasi. Nanti akan dengan ujian ini akan terjadi pemisahan antara mana emas, mana loyang itu akan diketahui setelah diuji. Ya, di surat Al-Ankabut ayat ketiganya disebutkan walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ya, dulu ujian kepada kaum-kaum terdahulu lebih berat. Ya, ada yang seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dijemur di atas batu panas. Saya tidak bisa membayangkan. Dijemur di atas batu di Mekah gitu. Itu pasti gosong itu. Ya, apalagi ketika panas di sana itu di atas 50 derajat Celcius. Tambah lagi kelembaban di sana itu rendah. Ya, saya pernah dulu beberapa puluh tahun yang lalu itu, mungkin tahun 90-an. Ingat itu keluar dari salah satu pintu di antara Safa dan Marwa, qadarullah. Jadi pas masuk pintu ini gitu, keluar pintu ini, pintu yang satu lagi. Pas masuk sendal kan ditaruh di sebelah sana. Itu jalan hanya berapa meter tanpa alas kaki. Waktu itu masih belum seperti sekarang. Kalau sekarang lantainya sudah pakai marmer yang tidak panas. Kalau dulu masih marmer biasa. Itu beberapa langkah saja ngelotok kaki itu. Ya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana beratnya sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dijemur di atas batu yang panas, kemudian dipecut. Hanya semata-mata mempertahankan kalimat tauhid. Ya, ada yang dimasukkan ke dalam penggorengan, ada yang disikat dengan sikat besi agar kembali kufur dan lain sebagainya. Tapi disitulah akan terjadi siapa yang benar dan siapa yang tidak. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar. Dan sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui orang-orang yang dusta.
Ya, dan ujian tersebut dalam Al-Quran disebutkan ada dua macam. Ada ujian berupa keburukan, ada ujian berupa kesenangan. Ketika orang diuji dengan keburukan itu banyak yang lulus. Coba kalau terjadi kecelakaan, ya pesawat terbang, kapal atau kendaraan, atau tiba-tiba di jalan terjadi longsor, itu langsung orang-orang itu takbir, Allahu Akbar. Ya, tapi kalau diuji dengan kesenangan itu banyak yang lupa bahwa itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya ingat kata seorang yang bijak, guru kami dulu, ya, Bapak Muhammad Nasir Allah yarham, salah seorang, ya bukan salah seorang, ya pendiri NKRI ini, ingat ketika menyampaikan taujih, arahan kepada kami itu, beliau mengatakan, ingat saudara bahwa yang namanya ujian itu tidak selamanya meja hijau, meja makan pun ujian. Justru banyak orang yang tidak lulus menghadapi ujian berupa kesenangan. Ya, kalau sudah diuji dengan jabatan, dengan kesenangan, itu nikmat iman, nikmat kemerdekaan itu habis. Ya, makanya dulu saya punya guru, Dr. Fahrudin Al-Kahiri, Fuad Fahrudin. Ayahnya itu Dr. Fahrudin Al-Kahiri. Beliau itu seorang kristolog. Jadi yang namanya perjanjian lama, perjanjian baru itu di dalam kepala itu. Ini begitu tajam kalau mengkritisi penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Salah seorang muridnya itu, yaitu Profesor Dr. Deliar Nur Allah yarham, ketika ngobrol dengan saya ingat di Bandung itu, beliau mengatakan, Pak Fahrudin Al-Kahiri itu pernah diajak orang, dokter, kita jalan-jalan yuk, jalan-jalan. Kemudian diantaranya dibawa ke showroom mobil mewah. Waktu itu mobil Jepang belum begitu populer. Dulu Mercy, BMW. Kemudian kata orang yang bawa itu, silakan dokter pilih mana yang mau, mobil apa, ambil aja. Kata beliau, terus ada syaratnya enggak? Ada. Syaratnya Anda jangan bicara lagi tentang kristologi. Kata beliau, kalau syaratnya itu enggak. Ya, jadi di situ diuji. Banyak orang yang diuji dengan kedudukan, dengan jabatan itu habis itu. Bukan saja berhenti ngomong yang benar, tetapi justru banyak yang berani menistakan ajaran Islam, padahal itu merupakan dosa yang paling besar. Ya, nanti kita akan lihat, itu adalah merupakan sumber bencana yang paling besar ketika kebenaran Islam ini dinistakan oleh siapapun. Ya. Makanya mungkin, ya Allah ya Rabb, ini datangnya musibah ini dari mana gitu. Kita harus yakin bahwa musibah ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 165, disebutkan di situ ada kalimat qul huwa min indi anfusikum. Ya, dari mana datangnya ini? Katakanlah dari dirimu sendiri. Ya, karena dosa-dosa kamu sendiri, karena kesalahan manusia itu sendiri.
Allah tidak akan pernah menzolimi hamba-hambanya. Allah lebih mengemukakan rahmatnya daripada azabnya. Ya. Mungkin ya Allah, tapi kok kenapa ini sudah berjalan 2 tahun? Ya sungguh bagi kami ini satu penderitaan, satu keburukan yang luar biasa. Allah masih memberikan harapan yang besar. Dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Ya. Dan ternyata ya Masya Allah, Alhamdulillah di satu sisi ya ketika kami berkumpul melalui Zoom meeting itu dengan para pimpinan pesantren, itu malam tanggal 9 ya, malam Arafah itu, cerita tentang perkembangan mengenai kurban. Ternyata Alhamdulillah hampir semua pesantren itu kurban yang dititipkan ke pesantren itu tidak berkurang. Bahkan ada 2 pesantren, Ustaz, baru tahun ini kami menerima sapi yang beratnya 1 ton. Ya. Jadi ternyata ya di satu sisi memang banyak orang-orang yang terimbas dengan itu, tapi juga banyak orang yang mendapatkan keuntungan. Walaupun tentu saja jangan mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya, seperti ketika obat dibutuhkan dinaikkan sekian kali lipat, itu kezaliman itu. Ya. Unsur bisnis, asas bisnis dalam Islam itu ta'awun, saling menolong. Ya, sekarang ini betapa sulitnya orang mencari obat yang dibutuhkan pada saat terpapar corona. Mestinya kalau bisa disumbangkan gitu kan. Jadi Allah menyatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi juga kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Ya, kita ikuti aja apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu untuk kebaikan manusia. Walaupun mungkin ya Allah rasanya sudah sesak nafas, berat hidup kami ini, ya gara-gara wabah ini, gitu. Gara-gara corona ini, ya kita pun sebagai mukmin harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Berarti kalau kita menghadapi ujian seperti itu, kita orang yang dianggap mampu untuk menghadapi ujian itu. Ya, itu di akhir surat Al-Baqarah. Atau mungkin juga ya Allah kami tidak bisa bekerja. Kami dikurung. Kami harus di rumah saja. Kami tidak bisa bergerak. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Al-Quran pun memberikan jawaban wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah. Ya. Dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya.
jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi kalau mau tinggi itu ya harus beriman dan bertakwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa takwa adalah derajat mukmin yang paling tinggi. Jadi ukuran ketinggian derajat seseorang dalam Islam bukan jabatannya, bukan kekayaannya, bukan status sosialnya, tetapi adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang paling bertakwa. Ya, orang yang mengimani kebenaran Al-Qur'an. Orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Ya. Tapi dalam realitanya mungkin ada perasaan juga gitu. Ya Allah, pandemi ini, wabah ini memberikan tekanan yang demikian dahsyat kepada kami. Rasanya kami sudahlah, udah pasrah aja gitu. Udah menyerah kalah. Sekarang banyak orang-orang yang sudah mengibarkan bendera putih ya. Kemarin mulai dari Ampel, di Bandung, di Garut, di Tanah Abang. Ya. Ya, kalau itu adalah merupakan isyarat tidak apa-apa, tapi kalau itu merupakan refleksi dari putus asa, jangan. Ya, karena rahmat Allah ini, karunia Allah ini luas. Ya. Wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada putus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Di surat Yusuf ayat 87. Ya, jadi di surat Al-Hijr ayat 56 disebutkan lagi, wa may yaqnut min rahmatir rabbih illa ad-dallun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya. Jadi Rabb itu Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, Tuhan pengatur, Tuhan memberi rezeki, kecuali orang-orang yang sesat. Orang-orang yang ada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak sesat itu adalah orang yang senantiasa optimis akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin harus mengikuti tahapan ujian dan cobaan. Yang jelas ujian dan cobaan itu kan untuk menaikkan derajat, untuk menaikkan tingkat. Ya, nanti akan terjadi kristalisasi dalam hal apapun, gitu. Termasuk dalam bekerja, dalam berjuang. Ya, disebutkan dalam Al-Quran dengan ujian tersebut hatta yamizal khabis anit tayyib, sehingga akan terpisah antara yang baik dan yang buruk. Itu secara sunnatullah itu akan terjadi. Kemudian mungkin juga, ya Allah, kami menjadi gelisah, kami menjadi tidak tenang. Karena beban semakin berat, beban bertambah berat. Ya, yang kami rasakan, yang kami hadapi dampak dari corona ini umpamanya, atau dampak dari pelaturan-pelaturan yang membatasi gerak kami ini. Ya, seorang mukmin tidak pantas untuk mengatakan seperti itu atau untuk terjebak dalam hal yang seperti itu. Seorang mukmin harus tetap tenang. Ya, dalam Al-Quran di surat Ar-Ra'du disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir di sini bisa zikir dalam artian zikru asma'ihi, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama yang tertinggi adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Atau juga zikru ayatihi, mengingat
membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ya, karena Al-Qur'an itu kitab suci yang tetap aktual, up to date. Ya, contohnya ini Al-Qur'an ini sudah Allah turunkan itu kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Tapi ketika kita menghadapi masalah ternyata jawabannya ada semuanya di situ. Tidak ada yang terlewatkan. Allah menjawab. Baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang kedua-duanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya itu baik Al-Quran maupun As-Sunnah adalah wahyu. Lihat, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi tadi ingat akan asma Allah, ingat akan ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang sistematikanya terbatas hanya 30 juz, 114 surat, ayatnya 6.600 sekian. Kemudian yang ketiga, dzikru ahkamihi, ingat akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari hukum Allah. Semua yang kita lakukan itu bisa kita melakukan sesuatu yang wajib atau mungkin sebaliknya sesuatu yang haram, sesuatu yang sunnah, sesuatu yang makruh, sesuatu yang mubah. Ya, itu harus kita ingat. Tentu seorang yang mukmin akan selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang wajib, paling tidak yang sunnah. Menjauhi perbuatan yang haram, jangankan yang haram, yang makruh pun dia jauhi. Jangankan yang makruh, yang halal pun kalau tidak ada manfaatnya tidak akan dia lakukan. Karena di antara indikator kebaikan dalam Islam itu adalah disebutkan oleh Nabi SAW, min husnil Islam al mar'u tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan dalam Islam itu seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi zikir ini, ala bizikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Makanya coba kalau kita dawamkan saja zikir pagi dan petang itu, insya Allah hati kita akan tenang. Ya, bagaimanapun media sosial membuat suasana ini seram. Ya, kalau kita zikir pagi dan petang, upaya dengan mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tidak akan membahayakan kami apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Pagi diucapkan 3 kali, sore 3 kali. Insya Allah akan tenang. Kalaupun kita terkena juga, terpapar juga, itu sudah takdir Allah, kita terima. Dan itu kebaikan yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun tentu saja tetap kita berikhtiar, tidak menantang. Tapi kalau sudah berikhtiar kena juga, ya ikhtiarnya saja sudah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saking sulitnya gitu. Saking katakanlah serba salah. Oke, ada pertanyaan, ya Allah, adakah jalan keluar bagi kami? Masih adakah pintu rezeki untuk menyambung hidup kami, ya Allah? Jawabannya ada. Apa? Tadi. Tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 97 disebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan pintu-pintu barokah, pintu-pintu kebaikan dari langit dan dari bumi. Di surat At-Talaq ayat 2 dan 3 disebutkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya,
niscaya dia akan memberikan baginya solusi, jalan keluar dalam semua masalah yang dihadapinya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizki itu macam-macam gitu. Ya, bisa kesempatan, bisa peluang, bisa ilmu, bisa apa saja gitu. Ya. Saya pernah punya ada jamaah yang kesulitan banget. Ya. Terus sampai ditakdirkan difitnah harus masuk penjara. Sementara anaknya harus masuk ke perguruan tinggi gitu. Udah saya bilang sabar saja, berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan rezeki. Dan ternyata ketika ikut tes di perguruan tinggi, anaknya itu diterima di perguruan tinggi favorit di Jakarta. Perguruan tinggi negeri favorit di Jakarta dan mendapatkan beasiswa sampai sekarang. Saya bilang itu rezeki antum di situ gitu kan. Antum tidak usah sibuk-sibuk lagi cari uang. Ya. Itu harus kita yakini, itu solusi yang pasti. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan solusi dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Di surat At-Tolak ayat 4-nya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan segala urusannya itu mudah, enteng, gampang, tidak menjadi beban yang berat. Ya mungkin ada aja kan, ya Allah, tapi tempat kerja saya sudah memotong gaji saya. Bahkan sebagian dari kami sudah di PHK. Sudah tidak memiliki pekerjaan lagi. Siapa yang akan memberikan rezeki kepada kami? Ya, Al-Quran pun menjawab dengan tegas di surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ya, kita kalau harus ngatur rezeki cacing, belut, ikan, semut. Ya, saya sering memberikan contoh ya. Di kepala manusia itu ada kutu. Kutu itu tidak sekolah, tidak punya gaji tetap, tidak punya honor. Tapi mereka bisa hidup bahagia, bisa beranak pinak. Ya. Terus kutu itu katanya ditangkap, dibawa ke laboratorium. Pas dilihat di kepala kutu itu ada kutu lagi. Sama itu. Mereka hidup tenang, tentram, bahagia. Siapa yang memberikan rezeki? Jawabannya wa ma min dabbatin fil ar illa 'alallahi rizquha. Ya dulu kita waktu sendirian bingung gitu. Bagaimana mau nikah gitu kan. Gaji segini bahkan belum punya gaji gitu. Ternyata istri yang kita nikahi juga bawa rezeki sendiri. Mau punya anak bingung lagi gitu. Padahal anak sendiri sudah membawa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba ketika saya cucu lahir itu giginya belum tumbuh, sudah ada yang ngirim peyek. Sudah ada yang ngirim jambu apa itu? Jambu biji. Ya. Rezeki Allah itu tidak akan habis. Daripada habis jambu biji, yang habis itu giginya malah gitu. Ya, Masya Allah ini semua kalau kita berorientasi kepada Al-Quran, hidup ini akan tenang. Ya Allah, kami sudah terlalu lama stay at home. Rasanya sudah tidak kuat lagi terus-menerus dikurung di dalam rumah.
sudah lelah ya Allah, sungguh kami tidak tahu sampai kapan suasana ini. Kita juga tahu. Tahu-tahu PSBB selesai, datang apa sekarang? PPKM. PPKM sudah selesai sampai tanggal 20, diperpanjang lagi. Entah apa lagi gitu, wallahu alam. Ya. Allah juga menjawab dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat yang ke-200, ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ya, mungkin juga bertanya, ya Allah, kenapa engkau dalam kondisi seperti ini masih nyuruh sabar? Kesabaran ini sudah habis, stok sabar ini sudah mau habis. Ya, Allah memberikan hiburan lagi. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya, di antara syarat kecintaan Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 146, kita harus menjadi orang-orang yang sabar. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar juga ketika mendapatkan cobaan, ketika mendapatkan takdir yang tidak diinginkan. Mungkin bertanya lagi, ya Allah, apa sih balasan bagi orang-orang yang sabar itu? Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 96, ya. Sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Ya, alladzina sabaru ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Ya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, pahala yang Allah sediakan itu tidak ada tandingannya. Ya, contoh saja orang yang sabar melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh saja yang hanya makan waktu mungkin 1-2 menit, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya gitu. Tapi orang yang tidak sabar, tidak mau meluangkan waktu yang kecil itu, dia tidak dapat apa-apa. Kemudian di surat Az-Zumar ayat yang ke-10, balasan orang yang sabar itu unlimited. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya. Jadi subhanallah ya. Mungkin bertanya lagi, karena kita hidup ini bukan hanya di dunia, kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat. Lalu bagaimana nasib kami kelak di akhirat ya Allah? Ya. Allah memberikan jawaban, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Nanti akan dimasukkan ke dalam surga Aden. Kamu dan anak-anakmu, pasangan-pasangan kamu, sedangkan malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu surga sambil mengucapkan selamat untuk kalian atas kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ya, itu di akhirat nanti. Jadi mungkin ya insyaallah kalau kita meyakini ini semuanya akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, ya, akan merasa ridho, ya, dan akan bersabar terhadap ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-8, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah.
Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surat At-Taubah ayat 72, waridwanum minallah akbar. Dzalika huwal fauzul azim. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Kesuksesan yang besar bagi seseorang. Para hadirin dan juga para jamaah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an, itulah yang dapat kita kaji pada pagi ini. Sebelum diakhiri ada beberapa pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemirsa, saya seorang menantu laki-laki ikut mengurus mertua sampai ajalnya datang. Yang menjadi pertanyaan, kenapa setelah selesai mengurus mertua, kehidupan saya menjadi sulit? Ya, dari hamba Allah di Medan. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Apa yang telah antum lakukan, yaitu mengurus mertua, ikhlaskanlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seandainya ditakdirkan antum sekarang diuji dengan berbagai macam kesulitan, ya, jelas ujian itu merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tetap bersabar terhadap musibah ini sambil berdoa dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa taala akan mampu merubah kehidupan kita yang lebih baik di masa yang akan datang. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan terus sabar. Ya, Allah tahu kapan antum harus mendapatkan balasan yang tepat. Ya, mungkin kalau sekarang diberikan, ya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang kapasitas antum, tentang kapasitas kita. Yang jelas kita harus berprasangka baik bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita karena kita orang yang pantas untuk diuji, orang yang pantas untuk ditingkatkan keimanan dan ketakwaannya. Insya Allah kalau keimanan ketakwaan kita sudah meningkat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perubahan, dan itu semuanya harus kita awali dari situ. Di samping tentu saja kita juga harus introspeksi diri, ya, jangan-jangan kita selama ini masih ada pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jangan segan-segan akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, kemudian bangun visi ke depan, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan yang terbaik, ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz, apakah keutamaan dan balasan bagi orang-orang yang sabar? Tadi sebetulnya sudah disebutkan, ya. Ya, di antara keutamaan orang-orang yang sabar, antum lihat kembali dalam Al-Quran di surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 96. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang tidak terbatas. Di surat Az-Zumar ayat yang ke-10, ya. Barakallahu fikum. Kemudian dari pemirsa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari pemirsa di Tambun Utara, Bekasi, barakallahu fikum. Apa hukumnya menggunakan cadar?
Ya, menggunakan cadar, para ulama ada khilaf, ada yang mengatakan wajib, ya, karena muka adalah bagian tubuh wanita yang sangat menarik. Ada yang mengatakan bahwa berdasarkan hadis dari Asma radhiyallahu anha, seluruh tubuh wanita itu harus tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Sehingga ada yang berpendapat bahwa cadar itu adalah hanya termasuk afdoliyah, keutamaan. Ya, ini tentu saja khilaf ini wilayahnya para ulama. Kita kalau mau lakukan saja, kalau mampu. Ya, kalau itu wajib berarti kita sudah lepas dari kewajiban. Kalau itu keutamaan, insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran yang besar dari keutamaan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, apa hukum menggunakan obat penumbuh jenggot? Ya, karena mungkin saking inginnya melaksanakan sunnah Rasul, jenggot tidak tumbuh-tumbuh, kemudian cari obat, obat penumbuh jenggot. Ya, insya Allah tidak mengapa selama obat yang digunakan itu dari benda yang halal, Tapi kalau sudah diobati tidak tumbuh juga, yaitu takdir, takdir, dan tidak usah dipaksakan gitu, tidak usah dipaksakan. Ya, kalau tidak tumbuh ya tidak mengapa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Ya, wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Ya, silakan, masih ada dari pemirsa Zoom, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat pandemi ini kan yang anaknya di pesantren itu, kan anak baru masuk di kelas 7 ini di awal tetap pagi. Bagi kami kan yang kemarin mengajarkan anak itu kan sangat terbatas dibagi gitu. Bagaimana sikap orang tua gitu? Kamu ada di semua gitu, baik fisiknya gitu ya. Kita ikhlas gitu, menyerahkan semuanya urusan. Jadi yang penting dari apa yang anak lakukan agar kami Tuhan gitu. Kalau heran saya kalau ngomong di Wafikum barak. Anaknya sudah diantar ke pesantren. Iya. Masih sedih. Iya. Baiklah. Anak kita sudah dikirim, diantar ke pesantren, tetapi orang tua masih merasakan sedih ya, karena berpisah dengan anaknya. Dan itu memang diantara kendala ya. Kita harus yakin bahwa anak kita di pesantren itu juga itu merupakan rizki ya, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bersedih lah, jangan bersedih, tapi justru kita harus bersyukur ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rizki kepada kita, sehingga anak kita itu mau di pesantren ya. Sebab kalau anak kita tidak di pesantren, katakanlah di sekolah di luar, ya saya tidak mengatakan sekolah di luar pesantren tidak baik, cuman tugas orang tua itu
lebih berat dibandingkan dengan ketika anaknya di pesantren. Yang umpamanya sekolah berangkat pagi sampai siang. Berarti kan kalau anak kita pulang jam 2 atau katakanlah full day school sampai jam 5. Sisanya itu kan sekian jam itu tanggung jawab orang tuanya. Coba bisakah kita membatasi anak-anak kita untuk main handphone, untuk membuka akses internet yang sekarang ini banyak ya situs-situs yang membahayakan terutama kepada moralitas anak-anak kita. Ya. Kemudian juga kalau anak kita di rumah, apakah kita sanggup untuk membangunkan anak kita setiap jam 3:30 pagi umpamanya untuk salat tahajud. Ya jangankan untuk salat tahajud, mungkin untuk salat subuh berjamaah saja kalau laki-laki umpamanya banyak yang tidak tega membangunkan anaknya. Belum lagi sanggupkah kita untuk menerima setoran hafalan anak-anak kita setiap hari di rumah. Ya, jadi itu adalah memang merupakan ujian ya. Dan juga menurut pengalaman kami bahwa kadang-kadang anaknya itu senang di pesantren gitu. Tapi orang tuanya yang tidak tega, ya tidak rela anaknya disekolahkan. Dulu saya pernah ada orang tua yang sama-sama nyantren dengan anak saya gitu. Anaknya itu senang di pesantren, itu di Ciamis waktu itu, kami dari Jakarta. Tapi kalau ditengok itu ibunya yang nangis gitu kan. Ibunya yang nangis. Terus juga ada semacam ketidakikhlasan gitu, dia mengatakan, aduh kalau anak saya di pesantren nanti tidak akan jadi dokter gitu. Tidak akan jadi itu, jadi ini gitu. Padahal apakah dari pesantren tidak ada peluang untuk menjadi dokter, untuk menjadi insinyur, untuk menjadi profesional yang lain? Sangat terbuka. Dari pesantren lebih leluasa, bisa masuk perguruan tinggi Islam, bisa menjadi ulama, bisa menjadi juga di perguruan tinggi umum. Ya, apalagi sekarang ini banyak tawaran-tawaran bagi anak-anak penghafal Al-Qur'an untuk masuk ke fakultas kedokteran umpamanya. Ya, kalau tidak salah sekarang ini di Universitas Islam Indonesia Jogja itu ada kemarin program bagi anak-anak yang hafal 30 juz masuk tanpa tes, kemudian juga bukan hanya bebas uang kuliah, setiap bulan dapat bantuan mukafaah 450.000 gitu kalau tidak salah begitu. Dan di perguruan tinggi yang lainnya. Jadi makanya ini adalah satu anugerah. Yang paling penting lagi, kita sebagai orang tua harus yakin bahwa anak-anak kita yang menuntut ilmu syar'i, peluang untuk memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat terbuka. Rasulullah berjanji, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebaikan, Allah memberikan kefahaman di dalam agama. Ya, saya sering memberikan contoh yang konkret, umpamanya dulu di Mekah itu ada seorang anak yang bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas. Digambarkan bahwa anak itu bisa dikatakan anak yang kurang secara fisik tidak menguntungkan gitu. Lehernya pendek gitu kan, sampai digambarkan tuh endelep gitu, kayak anak panah. Tapi ibunya itu tidak merasa minder, tidak merasa putus asa. Apa kata ibunya, Ananda, dimanapun engkau bergaul,
tentu orang akan mentertawakan kamu dan akan menghinakan kamu, akan merendahkan kamu. Pesan ibu, kata beliau, fa'alaika bitolabil ilmi fa innahu yarfa'uka. Hendaklah engkau selalu menuntut ilmu syar'i. Nanti Allah akan mengangkatmu, akan mengangkat derajatmu. Mungkin ibunya ini yakin akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya. Ternyata anak itu terus belajar sampai jadi ulama. Sampai jadi hakim agung di Mekah itu selama 20 tahun. Dan hakim yang sangat disegani, hakim yang sangat ditakuti karena keadilannya dan ilmunya yang mumpuni. Banyak contoh-contoh lain. Umpamanya juga beberapa waktu yang lalu ada seorang peserta musabaqah hifdzil Quran di Medan, Muyassarah, seorang mahasiswi dari Lipia Medan, ketika tampil panitia tidak membolehkan memakai cadar. Ya, mungkin karena dia termasuk orang yang berkeyakinan bahwa cadar itu wajib, dia tetap tidak mau buka, akhirnya didiskualifikasi. Dia dengan ikhlas, nggak apa-apa gitu, turun saja. Berapa hadiah yang diperebutkan? 30 juta. Tapi setelah dia turun, setelah dia didiskualifikasi, viral. Banyak sekali ternyata para muhsinin yang simpati kepada dia. Bahkan ada salah seorang muhsinin yang juga melalui teman-teman di Faisal TV ini. Ya, Ustaz Mas'ud itu salah seorang yang mengantarkan uang itu. Ada amanah berikan hadiah 100 juta. Walaupun bapaknya waktu itu nolak, kami bukan cari duit gitu. Bayangkan yang diperebutkan di musabaqah itu 30 juta. Ini dia cash 100 juta. Kalau tidak salah juga diberikan hadiah umroh gratis. Ya, itu contoh yang sederhana gitu. Kita harus bersyukur. Jadi anak ibu di pesantren itu rizki itu. Doakan agar anak itu betah. Ya, baru-baru ini kan ada juga seorang anak dari Garut itu sudah malang melintang jadi pemulung 4 tahun. Ada satu kebiasaan dia, dimanapun dia istirahat, dia baca Quran. Ketika dia istirahat kecapean di salah satu emperan toko di Braga, di kota Bandung itu, ada tukang parkir yang iseng gitu, kemudian divideokan, diviralkan. Akhirnya anak itu dicari. Sampai ketemu dengan waktu itu Syekh Ali Jabir Allah yarham. Kemudian diangkat menjadi anak angkat beliau, kemudian diberikan hadiah untuk belajar gratis, bahkan disuruh umroh juga. Itu satu bukti kebenaran apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi tentu saja. Ya, ada anak dari Cirebon itu yang secara fisik kata dokter memorinya itu sudah tidak berfungsi. Tapi ketika diajari oleh ibunya menghafal Al-Quran, dia hafal 30 juz. Sampai ada yang membiayai umroh dengan ibunya, dengan ayahnya ke Mekah. Ketika dipertemukan dengan imam Masjidil Haram, anak itu ditanya, kamu mau jadi apa sudah tua? Mau jadi imam Masjidil Haram. Masya Allah. Ya, jadi itu ibu harus yakin, harus bersyukur, ya bahwa karena tidak semua anak juga mau untuk di pesantren. Jangan bersedih, justru harus bersyukur, doakan mudah-mudahan anak itu menjadi anak yang salih dan salihah, karena itu aset kita sampai di hari akhir nanti.
terakhir ini karena waktu juga yang membatasi kita, mohon maaf bagi yang penanya yang belum bisa dijawab, mudah-mudahan bisa dijawab pada kesempatan yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa Anda mau bertanya, hukum menggunakan henna apakah dibolehkan? Ini apakah henna rambut atau kuku? Kalau henna itu henna yang alami ya, seperti henna-henna yang kita bisa beli di Saudi, di Mekah, di Madinah atau di Timur Tengah, dari daun-daunan, itu tidak mengapa karena itu hanya mewarnai, tidak menghalangi anggota wudu. Tapi kalau henna cutek ya yang dijual, yang yang kimiawi, jelas itu tidak boleh karena menghalangi anggota wudu yang harus terkena air. Nah, jadi kalau mau pakai henna ya henna yang alami, itu tidak mengapa insyaallah. Ya, tapi kalau henna yang menghalangi bagian anggota wudu yang harus kena air, itu harus dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, itulah dulu yang bisa kita kaji pada pagi ini. Semoga bermanfaat, lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.